Di awal film kita diperlihatkan si Rachel, yang sedang mengagumi perutnya yang semakin membesar, terlihat dari pantulan cermin. Ternyata, itu semua hanya mimpi. Ia pun beranjak dari tempat tidur untuk sarapan yang sudah disiapkan oleh Elena, AI rumahnya yang juga mengatur semua urusan rumah tangga. Elena, AI, mendeteksi penurunan serotonin Rachel dan menyarankan agar ia bersantai di dalam pod alam buatan. Tapi Rachel menolak karena kesibukannya. Kemudian, Rachel membangunkan Alfie untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum ia pergi bekerja. Di kereta, Rachel melihat seorang wanita membawa por yang tampak istimewa. Sementara itu, Alfie di rumah menghabiskan pagi dengan bercocok tanam. Ia merasa jengkel dengan Elena yang terlalu mengatur rutinitasnya, bahkan sering mengabaikan keinginannya sendiri yang menyebabkan sarapannya tertunda. Di kantor, Rachel memperkenalkan model robot AI baru kepada para karyawan. Robot ini akan mengambil alih tugas-tugas asisten eksekutif, membuat para karyawan khawatir akan kehilangan pekerjaan. Namun, Alice, seorang manajer, mencoba menenangkan mereka dengan gaya bahasa korporat, meyakinkan bahwa mereka akan selalu dibutuhkan. Rachel kemudian dipanggil oleh kepala HRD yang memberi kabar bahwa ia mendapatkan promosi. Kepala HRD juga menyinggung soal rencana Rachel memiliki anak, mengingat perusahaan mereka telah mengakuisisi The Womb Center yang memberikan fasilitas pembiayaan kehamilan. Sekembalinya ke kantor, Rachel mendapati robot barunya telah menjadwalkan sesi pod alam berdasarkan profil yang didapat dari Elena saat bekerja. Rachel menerima telepon dari Womb Center yang mengabarkan adanya lowongan untuk tur. Karena daftar tunggu yang biasanya 2 tahun, Rachel langsung mengiyakan. Ketika istirahat makan siang, ia pergi ke taman buatan menikmati rekaman suara laut dan pepohonan. Di sana, ia tertidur dan kembali bermimpi tentang kehamilan. Sementara itu, Alfie di rumah kaca sekolah mencoba mengajarkan anak-anak tentang buah segar. Namun, mereka merasa jijik karena lebih terbiasa dengan makanan olahan mesin. Setelah bekerja, Rachel menemui Eliza, terapis AI-nya. Eliza membimbingnya untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Ternyata, Womb Center adalah tempat yang menawarkan rahim buatan eksternal bagi pasangan yang diklaim aman bagi wanita dan memungkinkan kedua orang tua terlibat dalam perkembangan janin. Rachel tahu, Alfie lebih menginginkan anak yang dikandung secara alami. Itulah sebabnya, ia belum memberitahunya tentang Womb Center. Eliza meyakinkan Rachel bahwa bayi yang tumbuh dalam pod tetaplah manusia alami, seperti bayi yang tumbuh dalam rahim ibu. Rachel kemudian pergi ke bar oksigen bersama Eliza yang menyarankannya untuk jujur pada Alfie. Namun, ketika Rachel sampai di rumah dan hendak berbicara, Alfie malah bercerita tentang betapa ia merindukan alam, membuat Rachel urung bercerita. Keesokan harinya, Rachel pergi ke Womb Center sendirian. Ia menonton video pendiri perusahaan yang menjelaskan bahwa ia mendirikan perusahaan ini untuk membantu wanita sukses dalam karier sekaligus meningkatkan angka kelahiran. Direktur Linde kemudian mengajak Rachel berkeliling dan menjelaskan teknologi yang mereka gunakan. Di ruang inkubasi, Linde memperlihatkan bayi-bayi yang sedang tumbuh di dalam pod. Dengan aplikasi di ponsel, orang tua bisa memilih musik dan nutrisi untuk anak mereka. Pod ini juga bisa dibawa pulang dengan baterai cadangan 48 jam. Ketika Rachel bertanya, apakah bayi dapat mendengar dunia luar? Linde menjawab ya dan menyarankan agar orang tua sering berbicara pada anak mereka. Setelah tur, Linde memberitahukan biaya rahim dan meminta deposit. Sore harinya, Alfie bercerita kepada Rachel tentang adanya tagihan deposit sebesar $8.700. Rachel pun terpaksa jujur tentang rencananya ke Womb Center. Alfie sangat marah karena Rachel telah membuat keputusan besar tanpa berdiskusi dengannya. Setelah Rachel meminta maaf dan berpelukan, mereka mengunjungi Alice dan suaminya yang juga menggunakan pod bayi. Mereka sangat senang dengan keputusan mereka, terutama karena manfaat kesehatannya. Namun, Alfie menolak ketika ditawari memegang pod. Sepulang dari rumah Alice, Rachel dan Alfie berdebat soal rahim buatan. Alfie menganggapnya sebagai alat plastik, sementara Rachel merasa itu adalah rahim yang nyata bagi bayi mereka. Alfie mengatakan ia butuh waktu untuk berpikir, tapi Rachel mengingatkannya bahwa mereka harus segera memutuskan atau kehilangan reservasi mereka.
Karena ingin menyelesaikan masalah ini, Rachel meminta Alfie untuk ikut terapi bersama Eliza. Alfie setuju, tapi ia tetap bersikap anti-AI selama sesi terapi. Menurutnya, komputer tanpa emosi tidak bisa memahami perasaan manusia. Namun, Eliza membantahnya dan mengatakan ia justru lebih netral karena tidak memiliki emosi. Setelah sesi selesai, Alfie berbohong kepada Rachel dengan mengatakan semuanya berjalan baik. Malam itu, mereka makan malam di restoran dan kembali bertengkar. Rachel lelah dan mengatakan bahwa mereka tidak akan punya anak karena ia tidak mau bertengkar lagi. Namun, sepulang dari restoran, mereka berhubungan badan dan Alfie mengatakan mereka harus punya bayi Pod karena ia tahu betapa pentingnya hal itu bagi Rachel. Keesokan harinya, Rachel dan Alfie bertemu Linde untuk menandatangani kontrak. Linde bertanya, apakah penting bagi Alfie untuk menjadi ayah? Karena untuk membuat bayi, mereka hanya butuh sel telur Rachel. Namun, jika mereka ingin anak laki-laki, mereka butuh kromosom Y dari Alfie. Rachel tanpa ragu meminta Linde menggunakan sperma Alfie dan membiarkan alam menentukan jenis kelamin bayi mereka. Kemudian, mereka menyaksikan proses pembuahan di layar besar dengan Linde menjelaskan apa yang terjadi. Tak lama, seorang perawat membawa janin dalam toples kecil yang terlihat mengecewakan. Di rumah, mereka menerima telepon ucapan selamat dari orang tua Rachel. Ayah Rachel menyarankan Alfie untuk menjual propertinya di Pulau Shell demi tambahan biaya untuk bayi mereka, yang membuat Alfie tidak nyaman, sehingga Rachel memintanya untuk tidak melakukannya. Mereka belum bisa membawa pulang Pod, karena janin perlu berkembang lebih lanjut selama beberapa hari. Rachel terus memantau tablet yang terhubung ke Pod di lab, memastikan bayinya baik-baik saja dan memilihkan musik. Hal ini membuatnya sangat terganggu saat bekerja dan bahkan di dapur. Suatu malam, Alfie mencoba menggoda Rachel, tapi ia menolak, mengatakan masih merasa hamil. Seiring waktu, Alfie terus mengabaikan tablet. Membuat Rachel berusaha meyakinkannya untuk ikut memilihkan musik atau mengirim pesan kepada bayi. Alfie menolak, karena menurutnya embrio belum bisa terpengaruh oleh interaksi apapun. Akhirnya, Rachel pergi ke lab untuk mengunjungi podnya, tapi tidak bisa membukanya. Perawat menjelaskan bahwa pod sengaja dibuat gelap selama 7 minggu pertama. Jendela baru akan terbuka saat mereka mendengar detak jantung bayi untuk pertama kali. Setelah melihat seorang perawat mengambil pod yang sudah siap untuk dilahirkan, Rachel mengambil podnya sendiri dan duduk di dekatnya, mencoba merasakan koneksi. Beberapa waktu kemudian, Rachel bermimpi dirinya hamil besar dan menjalani operasi caesar. Namun, alih-alih bayi, ia malah melahirkan telur rebus. Ia terbangun dan menyadari bahwa itu hanya mimpi. Saat mengunjungi Eliza, Rachel menceritakan mimpinya. Eliza berpendapat bahwa menganalisis mimpi sudah ketinggalan zaman, dan mimpi hanyalah hal acak. Namun, karena Rachel bersikeras, Eliza menyatakan bahwa mimpi itu membenarkan pilihan Rachel untuk menggunakan rahim buatan. Beberapa minggu kemudian, Rachel dan Alfie mengunjungi laboratorium dan akhirnya mendengar detak jantung bayi mereka. Perawat membuka jendela kecil dan mereka bisa melihat bayi mereka yang masih kecil dan belum terlalu menarik. Beberapa pasangan membawa pulang pod, tapi kebanyakan memilih menyimpannya di lab. Begitu juga Rachel dan Alfie. Waktu berlalu, Rachel selesai mendekorasi kamar bayi. Alfie ingin menaruh tanaman asli di dalamnya. Tapi Rachel lebih memilih hologram karena lebih aman. Alfie merasa tersinggung dan pergi dengan marah, mengatakan ia akan menanamnya di pulau miliknya. Rachel lalu meminta Alfie untuk menjual pulau itu karena mereka tidak pernah ke sana. Namun, Alfie mengingatkan bahwa Rachel sendiri yang tidak pernah mau pergi. Rachel merasa tidak ada gunanya pergi ke pulau yang berjarak 3 jam dari kota. Sementara di kota sendiri ada tempat perkemahan. Alfie marah dan berkata ia tidak mau membesarkan anak di dalam kapsul alam buatan. Kemudian Rachel pergi ke kolam renang dan terus menatap wanita hamil. Wanita itu membiarkan Rachel menyentuh perutnya dan Rachel takjub dengan sensasi tendangan bayi. Rachel menyebutkan part eksternalnya dan wanita itu mengatakan bahwa Rachel beruntung karena ia sendiri tidak terpilih untuk program itu. Malam itu, Alfie pulang dan mendapati Rachel telah membawa pulang Pod tanpa bicara dengannya. Rachel menjelaskan bahwa Pod sudah waktunya untuk di rumah dan mereka harus sering menghabiskan waktu bersama. Mereka meletakkan Pod di kamar tidur dan ketika kucing mereka mendekat, Rachel membawanya pergi.
Saat hendak berhubungan intim, Alfie merasa tidak nyaman karena ada bayi di dekat mereka meski jendela pod tertutup. Ia memutuskan memindahkan pod ke kamar bayi dan tanpa sengaja tersandung saat membawanya, tapi untungnya tidak jatuh. Saat mereka kembali tidur, pod mengeluarkan suara membuat mereka bergegas kembali ke kamar bayi. Alfie menuduh Rachel lupa memberi makan bayi dan Rachel membentaknya, mengingatkan bahwa Alfie juga punya akses ke aplikasi dan mereka harus berbagi tanggung jawab. Beberapa waktu kemudian, Rachel dan Alfie mengikuti tur sekolah swasta. Karena perusahaan Rachel punya saham di sekolah itu, mereka mendapat potongan biaya sekolah. Saat Linde mengajak mereka berkeliling, Alfie memperhatikan banyaknya aktivitas yang dilakukan robot dan anak-anak hanya menonton. Seorang ibu bertanya apakah sekolah itu memiliki akreditasi dari pemerintah dan Linde menjelaskan bahwa pemerintah sudah tidak membiayai pendidikan sehingga mereka harus bergantung pada perusahaan. Seorang ayah mengatakan bahwa ia bertemu bayi pod yang tidak bisa bermimpi dan Linde membenarkan bahwa itu adalah efek samping dari rahim buatan. Namun, menurutnya bermimpi tidak ada gunanya. Suatu sore, robot kantor memberitahu Rachel bahwa produktivitasnya menurun, tapi ia mengabaikannya. Di rumah, Alfie sedang merawat tanaman ketika teleponnya berdering memberitahu bahwa tanaman itu butuh makan. Ia bergegas memberi makan bayi dan menyadari betapa memuaskannya hal itu. Dia memutar suara paus untuk bayi dan membuka jendelanya. Alfie tersentuh melihat perkembangan bayi dan bahkan mengajaknya bicara, sebelum diinterupsi oleh pertanyaan bodoh Elena. Kemudian Alfie memakai gendongan pod dan setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil memasukkan pod ke dalamnya. Sejak saat itu, Alfie selalu membawa pod kemana-mana, membacakan cerita, membawanya saat memasak atau merawat tanaman, dan membawanya ke rumah kaca dan taman. Suatu hari di kelas, Alfie mengajak murid-muridnya untuk memeluk pohon agar mereka mengerti bagaimana rasanya berada di alam. Setelah kelas, bosnya memberitahu bahwa rumah kaca membutuhkan terlalu banyak biaya dan ia berencana mengganti tanaman asli dengan hologram, yang membuat Alfie sangat marah. Malam itu, Alfie menangis ketika menonton film dokumenter penguin dan Rachel bertanya apakah ia merasa terbebani harus selalu bersama pod. Tapi Alfie bersumpah ia baik-baik saja dan tak ingin mengembalikannya. Keesokan harinya, Rachel menemukan tanah dari tanaman di dalam pod. Saat makan malam bersama teman-temannya, ia memberitahu Alice bahwa ia khawatir Alfie tidak merawat pod dengan baik. Alice mengatakan bahwa Alfie sangat gembira menjadi ayah dan bahwa Alfie adalah salah satu dari sedikit pria yang berani membawa pod di depan. Seorang teman mereka yang sedang hamil merasa iri mendengar cerita Rachel. Keesokan paginya, Rachel terbangun panik karena tidak menemukan pod. Saat mencari di kamar, ia melihat bayangannya di cermin dan menyadari dirinya sedang hamil. Ketika ia ingin memberitahu Alfie, ia terbangun dan sadar itu hanya mimpi. Beberapa hari kemudian, Alfie menerima buku dari ibunya tentang terapi keterikatan yang menyatakan bahwa menghabiskan waktu dengan bayi dapat membantu mereka mengembangkan empati. Rachel mengatakan bahwa tujuan menggunakan pod adalah untuk merasa bebas. Tapi Alfie berpendapat bahwa mencampur filosofi yang berbeda itu bagus. Rachel akhirnya mengakui bahwa ia merasa tidak nyaman dengan semua ini dan meyakinkan Alfie untuk ikut terapi bersama Eliza. Selama sesi terapi, Rachel mengatakan mereka gagal menyeimbangkan waktu keluarga karena semuanya hanya berputar di sekitar pod dan Alfie mengingatkannya untuk memanggilnya bayi. Rachel mengatakan Alfie sudah dekat dengan bayi mereka. Tetapi ia sendiri belum bisa. Jadi, ia merasa belum siap menjadi ibu. Alfie menyangkal dan mengatakan itu hanya hormon. Eliza menginterupsi mereka untuk terhubung dengan pod dan terapi bisa dimulai di dalam rahim. Selama beberapa hari berikutnya, Rachel membawa pod itu dan merasa seperti dihakimi di depan umum. Di kantor, ia tak sengaja menabrak pintu karena belum terbiasa bergerak dengan pod. Setelah rapat penting, Eliza memberitahu bahwa membawa pod ke kantor bukan ide yang bagus karena ia akan dianggap ibu yang tidak fokus. Eliza mengambil pod Rachel dan menyimpannya di lemari khusus untuk para orang tua. Pada malam hari, Rachel sangat sibuk bekerja sehingga melupakan lokakarya di Womb Center dan datang terlambat. Linde mengajak semua orang untuk berbagi pengalaman merawat pod sebelum dikembalikan ke lab untuk tahap akhir.
Beberapa hari berikutnya, Rachel dan Alfie merasa kesepian tanpa bayi mereka. Suatu sore di pantai, Rachel mengambil selimut dari pasir dan memeluk dirinya sendiri lalu terbangun dari mimpi. Keesokan harinya, Rachel mengambil tanaman Alfie dan menaruhnya di kamar bayi, membuat Alfie senang. Beberapa waktu kemudian, Direktur HRD memberitahu Rachel bahwa produktivitasnya menurun drastis. Tapi Rachel masih menyangkal, ia mengalami depresi. Saat janin hampir berusia 10 bulan, Linda memberitahu bahwa mereka harus memilih tanggal lahir. Ternyata bayi Pod memang diinduksi lahir pada usia 10 bulan karena tingginya permintaan. Rachel ingin membawa pulang Pod untuk beberapa hari tapi Linda menolaknya karena melanggar kontrak. Setelah diberi krim penghibur, mereka keluar dan melihat para demonstran anti-Pod di gerbang. Tiba-tiba Alfie kembali kelap dan mencoba menyentuh semua Pod hingga menemukan Pod milik mereka dan mencurinya. Malam itu, Rachel bermimpi membeli bayi di supermarket. Ia terbangun dengan perasaan khawatir dan mengajak Alfie untuk melahirkan bayi di pulau, karena ia tidak ingin saat-saat pertama bayi mereka terjadi di womb center. Alfie setuju dan memberitahu Linda bahwa mereka akan melahirkan di pulau. Linda marah karena mereka mencuri Pod yang merupakan milik perusahaan. Dia menjelaskan bahwa persalinan hanya memerlukan kode khusus. Tapi Linda menolak karena khawatir Pod akan rusak. Rachel dan Alfie mengabaikan peringatan Linda dan tetap pergi ke pulau dengan Pod dan kucing mereka. Mereka berjalan-jalan di hutan dan Rachel akhirnya mulai menghargai keindahan alam. Suatu malam, Rachel menyadari dasar Pod tidak menyala, yang berarti womb center memutus akses mereka dari jarak jauh. Rachel panik dan ingin mengambil Pod kembali. Tapi Alfie menganggap itu pemerasan dan mengingatkan bahwa Pod memiliki daya tahan baterai selama 48 jam. Keesokan paginya, mereka dibangunkan oleh lagu dari Pod yang menandakan bahwa bayi sudah siap lahir. Rachel mencoba berbagai kode di aplikasi, tapi tak berhasil. Alfie akhirnya memaksa membuka Pod dengan memisahkan bagian-bagiannya. Akhirnya mereka dapat mengangkat bayi mereka dan menerimanya dengan bahagia. Beberapa saat kemudian, Rachel memasukkan semua bagian Pod ke dalam kotak dan mengirimkannya ke perusahaan via pos. Mereka pun kembali ke rumah untuk beristirahat bersama bayi.